Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana kiprah Murzin pada kejuaraan dunia rapid tahun 2023. Lawan pertama Murzin adalah pecatur asal Maroko dengan gelar CM, Khalil Nafri. Murzin memulai dengan D4, mengontrol petak center, lalu Khalil Nafri menyimbangkan kuda F6, pendekatan hipermodern, mengontrol petak center dengan perwira. Lalu Murzin menyimbangkan kuda F3. Setelah G6 mempersiapkan gajah fianchetto, Murzin mendorong C4. Lalu gajah fianchetto. Pembukaan ini bertransposisi menjadi pembukaan King's Indian Defense. Murzin lanjut menyimbangkan kuda C3, setelah itu hitam rokade. Kemudian E4. Pion-pion Murzin mengontrol petak center. Khalil Nafri merespon dengan D6, bersiap untuk mengimbangkan gajahnya. Akan tetapi, Murzin memainkan langkah profilaksis H3, sehingga gajah tidak bisa mempining kuda. Nafri lanjut mendorong E5, dan Murzin mendorong pion ke petak D5. Dengan demikian, kuda dan gajah memiliki opsi terbatas untuk berkembang. Oleh karena itu, Khalil Nafri mengimbangkan kudanya lewat jalur samping, kuda ke petak A6. Murzin lanjut mengimbangkan gajah E3, mengimbangkan perwira-perwiranya ke posisi terbaik. Dari posisi ini, Khalil Nafri menawarkan kuda untuk ditukar dengan gajah. Tentu saja, Murzin menolak. Dia memilih untuk menarik mundur kuda demi menjaga pion. Ini langsung dijawab dengan A5. Nafri bersiap menyerang lewat sayap menteri. Murzin mendorong A3, persiapan untuk mendorong B4. Lalu gajah berkembang ke petak D7, setelah itu B4. Kuda terancam. Pertukaran pion terjadi. Pion makan pion, dan terlebih dahulu Khalil Nafri menukar benteng. Tentu saja menteri harus makan benteng, lalu kuda mundur. Menteri menjaga pion, setelah itu kuda H5. Khalil Nafri berinisiatif menyerang lewat lajur F. Di posisi ini, Flodar Murzin mendorong C5, dan Khalil Nafri betul-betul mendorong pion F, bersiap untuk mendapatkan gajah. Oleh karena itu, Murzin menempatkan kudanya di petak C4 agar gajahnya bisa pulang. Dorongan pion F4 betul-betul terjadi. Oleh karena itu, gajah mundur D2. Setelah itu, terjadi pertukaran pion, pion makan pion. Khalil Nafri menempatkan menteri di petak A8, memberikan shadowing pada menteri Murzin. Lalu Murzin merespon hal ini dengan mengeluarkan gajahnya ke petak E2, mengancam kuda. Nafri menjawab dengan menteri A7. Sepertinya dia memberikan tekanan pada pion dan juga mempersiapkan benteng untuk menempati petak A8. Merespon hal ini, Murzin mendorong D6, berupaya menciptakan pion bebas. Terjadi pertukaran pion, lalu Murzin mengambil pion dengan kuda. Di posisi ini, Khalil Nafri membuat kesalahan. Dia mengambil pion dengan menteri, menantang pertukaran menteri sekaligus mengancam kuda. Langkah ini adalah sebuah kesalahan fatal. Evolution Bar menunjukkan bahwa Flodar Murzin langsung unggul secara drastis. Murzin memainkan langkah terbaik, menteri A2, skak. Tentu saja, gajah ataupun benteng menutup skak adalah ide yang sangat buruk. Oleh karena itu, langkah terbaik dimainkan hitam. Raja menyingkir ke petak H8, lalu kuda F7, skak. Hitam betul-betul tertekan. Posisi ini adalah posisi yang sangat menarik yang wajib diketahui oleh semua pecatur. Apabila di posisi ini
raja coba untuk kembali ke petak G8 misalnya, maka langkah ini adalah blunder fatal karena putih punya balasan yang sangat cantik. Kuda H6, double skak. Raja terpaksa menyingkir ke petak H8. Setelah itu, menteri akan dikorbankan. Raja tidak bisa makan menteri, benteng harus makan menteri. Setelah itu, kuda F7. Skakmat ini disebut dengan Smothermate, salah satu pola skakmat yang paling indah. Kita kembali pada game sesungguhnya. Lawan Volodar Murzin tentu saja bukan pecatur pemula. Oleh karena itu, dengan terpaksa dia menukar bentengnya dengan kuda, membiarkan Murzin makan benteng dan unggul kualitas. Di posisi ini, Khalil Nafri terpaksa memundurkan kuda untuk menjaga gajah. Namun Murzin memainkan taktik penyederhanaan, gajah makan kuda. Setelah pion makan gajah, Murzin rokade. Permainan kemudian berlanjut. Khalil Nafri belum menyerah. Dia memainkan gajah C6 mengancam pion, dan Murzin merespon dengan menteri C7, memberikan pining pada gajah. H6 dimainkan membuka luft untuk ruang pelarian raja. Langsung dijawab dengan benteng C1. Menteri hitam terkena shadowing. Khalil Nafri mencoba dengan menteri D4, ancaman pada gajah. Dan di posisi ini, Volodar Murzin memainkan langkah brilian. Gajah makan pion. Apabila pion makan gajah, maka Murzin juga akan mendapatkan gajah petak terang hitam. Oleh karena itu, Khalil Nafri mencoba dengan gajah makan pion, mempertahankan momentum untuk menyerang. Namun, Murzin punya serangan balik. Gajah makan pion, menyerang menteri dan juga kuda. Khalil Nafri belum juga menyerah. Dia mencoba untuk memainkan counter attack. Menteri D2 mengancam benteng. Akan tetapi, Volodar Murzin punya langkah yang sangat bagus. Kuda makan gajah. Menteri terancam, kuda terancam, dan benteng putih tetap aman. Sampai di posisi ini, Khalil Nafri akhirnya menyerah. Kalaupun game dilanjutkan misalnya dengan menteri menyelamatkan diri, maka gajah makan kuda, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila gajah makan gajah, maka menteri C8 skak, raja lari, lalu benteng C7. Setelah gajah terpaksa mundur, kuda F6. Skakmat.